Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas bakteriologi umum, yaitu mikrobiologi pada susu, yang mana kualitas susu juga dapat ditentukan dengan cara adanya cemaran bakteri yang menyebabkan kualitas susu tadi menurun hingga mengalami rusak. Jadi pentingnya dilakukan uji secara mikrobiologi, melihat adanya pertumbuhan bakteri, angka bakteri, jumlah, dan adanya cemaran dari coliform. Nah, kita mulai di sini dengan sumber kontaminasi pada susu. Sumber kontaminasi susu itu dibagi dua. Pertama, sumber kontaminasi lingkungan, yaitu selokan dan kanal. Debu, kotoran kandang, pakan, air, sistem memerah susu, dan tangki pendingin. Ini adalah lingkungannya. Sementara dari susunya itu adalah mikroorganisme patogen yang sebagian bersumber dari sapi atau kambing yang sakit. Jadi dua ini menjadi sumber kontaminasi pada susu yang kemasukan mikroorganisme, yaitu bakteri. Nah, kita pindah pencemaran mikroorganisme susu di sini. Jenis-jenis Micrococcus dan Corynebacterium sering terdapat dalam susu yang baru diambil. Pencemaran berikutnya timbul dari sapi, alat-alat pemerahan yang kurang bersih, dan tempat-tempat penyimpanan yang kurang bersih. Debu, udara, lalat, dan penanganan oleh manusia. Jadi pentingnya di sini bekerja secara higienis untuk mendapatkan kualitas susu yang baik. Lanjut kita pindah ke deteksi kerusakan mikrobiologi. Kerusakan mikrobiologis pada susu dapat dideteksi, diamati secara langsung apabila mikroba mencapai jumlah yang tinggi. Bakteri dan khamir 10⁻⁷ sel per gram atau per mililiter atau per sentimeter persegi. Ini menjadi indikatornya. Kisarannya 10⁻�6 sampai 10⁻7 itu tergantung tipe mikroba dan kondisi atau jenis kerusakannya. Nah, masih dideteksi kerusakannya. Kerusakannya berhubungan dengan H2S, beberapa amina, dan pembentukan H2O2. Terjadi pada jumlah mikroba yang lebih rendah, kurang dari 10⁻7. Sementara pembentukan asam laktat terjadi pada jumlah mikroba yang lebih tinggi. Nah, cell information di sini maksudnya adalah akumulasi sel-sel mikroba lebih dari sama dengan 10⁻8 sel per gram atau per mililiter atau per sentimeter persegi bahan makanan. Jadi ini adalah caranya mendeteksi kerusakan secara mikrobiologis. Nah, kita pindah ke bakteri dalam susu. Pertama, bakteri saprofit. Nah, ini yang penting ya, ini yang saprofit. Pertama, dari saprofit ini adalah Streptococcus lactis. Spesies banyak didapatkan dalam jumlah besar dalam air susu karena dapat berkembang biak sangat cepat dan mampu menguraikan laktosa sehingga menghasilkan asam susu. Jadi ini laktosa akan berkurang hingga kadar laktosanya akan menurun pada susu akibat Streptococcus lactis. Yang kedua, Lactococcus lactis. Jadi sama-sama laktis. Laktis ini berarti dia menghasilkan asam laktat dari laktosa. Spesies bakteri ini juga dapat menyebabkan air susu terkoagulasi, menggumpal. Lanjut lagi kita ke bakteri saprofit yang lain, Escherichia coli dan Aerobacter aerogens. Kedua spesies ini dapat melakukan fermentasi terhadap laktosa sehingga menghasilkan asam-asam organik, CO2 dan H. Hal ini dapat menurunkan kualitas air susu. Jadi ini yang saprofit yang mengurangi kualitasnya. Genus Proteus, Bacillus, Clostridium, dan Charsarcina. Ini ada 4. Keempat bakteri ini memegang peranan penting dalam pembusukan air susu karena mampu menguraikan protein. Jadi bakteri saprofit pertama tadi yang laktis itu menguraikan laktosa menjadi laktis. Yang kedua ini
menurunkan kualitas. Yang ketiga adalah melakukan pembusukan sehingga rusak susu dan menghasilkan produk yang berbau. Lanjut lagi, bakteri dalam susu jenis saprofit. Alkaligen piscolactis, spesies ini menyebabkan air susu berlendir. Jadi teman-teman kalau ketemu susu yang berlendir, ini adalah alkaligen piscolactis. Sementara Pseudomonas sini ya, ini menyebabkan air susu berwarna biru. Jadi ciri khas Pseudomonas dia mampu menghasilkan pigmen ya, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kehijauan. Lalu Serratia marcescens, ini spesies ini menyebabkan air susu menjadi berwarna merah. Nah, itu dari akibat bakteri sapropit. Sementara bakteri yang kedua yaitu bakteri patogen. Streptococcus pyogen dan Streptococcus alagactae, ini kedua spesies ini dapat menyebabkan sakit tenggorokan pada manusia. Jadi pyogen dan agalactae ini menyebabkan langsung sakit pada manusia. Mycobacterium tuberculosis, spesies ini menyebabkan penyakit tuberkulosis (TBC). Salmonella typhosa menyebabkan tipus, ya kan, dan Staphylococcus aureus menyebabkan keracunan pada susu. Nah, ini penyakit-penyakit yang disebabkan oleh memang bakterinya yang patogen masuk ke dalam susu dan kemudian pada saat kita meminumnya lalu menyerang ke tubuh kita. Jadi dia secara alami memang patogen terhadap manusia. Kita pindah ke kerusakan susu akibat bakteri. Yang pertama, pengasaman dan penggumpalan. Yang disebabkan oleh karena fermentasi laktosa menjadi asam laktat, menyebabkan turunnya pH dan kemungkinan terjadinya penggumpalan kasein. Yang kedua, berlendir seperti tali yang disebabkan karena terjadinya pengentalan dan pembentukan lendir sebagai akibat pengeluaran bahan seperti kapsul dan bergetah oleh beberapa jenis bakteri. Nah, tadi kita sudah bahas di bakteri sapropit kedua ini. Lalu pindah yang ketiga yaitu penggumpalan susu tanpa penurunan pH. Hal ini terjadi disebabkan oleh bakteri seperti Bacillus cereus yang menghasilkan enzim yang mencerna lapisan tipis fosfolipid sekitar butir-butir lemak yang kemudian menggumpal yang timbul ke permukaan susu. Ini beda lagi oleh Bacillus cereus. Nah, kita pindah ke mikrobiologi susu. Pasteurisasi susu ditujukan untuk membunuh bakteri patogen yang tidak membentuk spora. Di samping juga membunuh sebagian mikroba pembusuk. Namun spora tidak mati atau tidak rusak. Pengujian mikrobiologi terhadap susu dilakukan untuk mengetahui mutu susu sebelum diolah lebih lanjut. Misalnya dibuat menjadi produk lain seperti es krim, keju, yogurt, dan sebagainya. Nah, dalam mikrobiologi susu ini ada beberapa cara dilakukan untuk mengetahui mutu mikrobiologi susu. Jadi kualitas susu secara bakteriologi. Yang pertama, hitungan mikroskopik. Yang kedua, uji reduksi menggunakan birometilin atau rezazurin, atau menggunakan hitung cawan, atau yang terakhir dengan MPN ya, MPN coliform atau MPN coli. Nah, kita mulai dahulu dengan hitungan mikroskopik. Untuk menguji susu yang mengandung bakteri dalam jumlah tinggi. Jadi kata kuncinya dalam jumlah tinggi. Cara ini merupakan suatu cara yang tepat karena menghitung bakteri secara langsung menggunakan mikroskopik. Jadi bakterinya banyak, jadi bisa kita hitung langsung. Kelemahan cara ini tidak dapat dilakukan terhadap susu yang telah dipasteurisasi karena sel yang hidup dan mati tidak dapat dibedakan. Kita tahu pasteurisasi inilah mematikan bakteri-bakteri ya. Jadi setelah mati dihitung, jadi tidak ketahuan dia mati atau hidup.
Lanjut lagi kita ke cara yang kedua, uji reduksi biru metilin MBRT. Nah, uji reduktase metilin blue untuk mengukur aktivitas bakteri yang terdapat di dalam susu. Uji reduktase ini berdasarkan aktivitas bakteri dalam susu, menghasilkan senyawa reduksi yang dapat mengubah warna biru metilin menjadi putih jernih. Jadi di sini warna biru berubah menjadi tidak berwarna. Nah, makin lama perubahan warna dari biru menjadi putih jernih berarti aktivitas bakteri kecil atau jumlah bakteri sedikit. Dan susu mempunyai mutu yang baik. Jadi kalau perubahannya cepat, bakterinya banyak dan kualitas susu tidak baik. Tapi bila lama sekali waktunya untuk merubahnya berarti susunya kualitasnya baik. Lanjut lagi di sini masih di reduksi metilin blue, metode bisa juga eresazurin, dapat memberikan gambaran perkiraan jumlah bakteri yang terdapat di dalam susu. Jadi selain juga mengukur aktivitasnya, juga memberikan jumlahnya. Dalam uji ditambahkan sejumlah zat warna biru metilin ke dalam susu, kemudian diamati waktu yang dibutuhkan di sini. Waktu ya, time oleh bakteri untuk melakukan aktivitas yang mana terjadi perubahan warna. Apakah dia cepat, lambat, sedang atau sangat lambat. Semakin tinggi jumlah bakteri di dalam susu, semakin cepat terjadi perubahan warna. Jadi banyak bakterinya maka cepat sekali perubahan warnanya, sehingga waktunya juga lebih singkat. Nah, di sini ada kelemahan-kelemahannya metode biru metilin. Kelemahan yang pertama, tidak praktis untuk susu yang mengandung bakteri dalam jumlah sedikit. Memerlukan waktu paling sedikit 6 jam ya, bahkan sampai 8 jam lebih. Tidak dapat dibedakan jenis bakterinya karena secara umum jadi bakteri apapun sini mau kokus, mau basil, gram positif, gram negatif tidak bisa dibedakan. Namun memiliki keuntungan. Pertama, lebih cepat daripada metode TPC, total plate count, dan di sini adalah lebih teliti keuntungannya. Nah, untuk uji reduksi biru metilin ini dasarnya adalah sebagai berikut. Kemampuan bakteri tumbuh dan menggunakan O2 terlarut sehingga menurun kekuatan oksidasi. Maka terjadi reduksi. Biru metilin yang ditambahkan akan tereduksi menjadi putih metilin. Sehingga dari berwarna biru maka berubah menjadi putih ya. Nah, contoh pada gambar gitu ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Negatif tetap biru, sementara yang positif dia berwarna putih ya, tidak berwarna lagi biru metilinnya. Nah, bagaimana cara penentuan MBRT? Susu sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi steril dan tertutup. Lalu ditambah 2 ml larutan metilin blue, kemudian dicampur baik-baik sampai larut sempurna. Nah, sampai larutannya berwarna biru ya. Dimasukkan dalam penangas air suhu kurang dari 36 derajat Celcius. Jadi disetting dulu penangas airnya kurang lebih setengah jam. Dan dilakukan pengamatan perubahan warna dari biru sampai putih dalam jam. Nanti dibiarkan beberapa jam ya. Sehingga nanti akan terjadi perubahan warnanya. Nah, untuk perkiraan hubungan koloni dan waktu reduksi bisa melihat pada tabel berikut ini. Waktu reduksi metilin blue dalam jam dan perkiraan jumlah koloni kali 10 pangkat 4 per mililiter. 0,5 sampai 3,5 itu 80 atau lebih. Kemudian 4 sama dengan 40, 4,5 sama dengan 25, 5 sama dengan 15, 5,5 sama dengan 10, 6 sama dengan 6, kemudian 6,5 sampai 8 sama 2,5, 8 sampai adalah 1. Jadi semakin cepat waktunya koloninya jumlahnya tinggi. Semakin lambat
waktunya maka koloninya jumlahnya sedikit. Misalnya yang paling atas ini waktunya sangat cepat maka koloninya tinggi. Ya kan, sementara yang paling bawah itu adalah 8, misalnya 8 jam, maka koloninya hanya satu saja. 1 kali 10 pangkat 4 per mililiter. Nah, kira-kira itu adalah hubungan koloni dan waktu reduksinya. Jadi kita bisa menyimpulkan semakin cepat waktunya berarti koloninya semakin banyak. Semakin waktunya panjang berarti koloninya semakin sedikit. Nah, dari kondisi ini maka kita bisa melakukan proses klasifikasi susu hasil uji birumetilin. Pertama, kelas 1 itu mutunya sangat baik, tidak berubah warna selama 8 jam. Kelas 2 itu baik, berubah warna dalam waktu 6 sampai di bawah 8 jam. Sementara yang kelas 3 itu sedang, berubah warna dalam waktu 2 sampai kurang dari 6 jam. Dan yang kelas 4 inilah yang paling buruk, yaitu berubah warna dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi kita melihat di sini intervalnya kurang dari 2 jam, 2 jam sampai dengan kurang dari 6, 6 sampai kurang dari 8, kemudian 8. Jadi di sini kita bisa mengklasifikasikan kualitas uji birumetilin tadi susunya berdasarkan grade kelasnya. Nah, kita pindah ke cara yang nomor 3, hitung cawan. Menggunakan metode bisa saja tuang atau pour plate, metode sebaran, spread plate, atau metode droplet. Nah, jumlah bakteri dalam susu dapat ditentukan dengan metode standar plate contest. Jadi di sini menggunakan PCT. Media pertumbuhan untuk bakteri digunakan PCA dengan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam, 2 hari, 2 malam. Penghitungan bakteri dengan menghitung koloni yang tumbuh dalam satuan CFU per mililiter. Jumlah bakteri perkirakan dengan mengalihkan jumlah koloni dengan pengencerannya. Jadi nanti setelah dilakukan proses yang namanya pengenceran, setelah itu setelah ditanam inkubasi, setelah inkubasi selama 2 hari, koloni dihitung kemudian dikalikan dengan faktor pengenceran. Nah, untuk prosedur ringkasnya kurang lebih seperti ini yang perlu disiapkan. Pertama, media PCA atau tripton glukosa yes agar atau yang lainnya. Yang kedua, aquade steril, lalu larutan NaCl fisiologis atau pepton. Nah, untuk skemanya teman-teman bisa melihat dilakukan pengenceran bertingkat. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di prosedur berikut ini. Susu kemudian 1 ml ya kan, di situ 9 ml larutan pengencer, jadi 10 jadinya kan, 1 tambah 9. Ini adalah pengencerannya 10 kali. Lalu diambil 1 ml, masukkan kedua, kemudian ketiga, keempat. Jadi ada 4 berisi larutan pengencer NaCl atau pepton. Yang mana sudah dilakukan pengenceran, maka ada pengencerannya 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4. Berarti pengencerannya nanti sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, setelah dilakukan pengenceran, dimasukkan ke dalam plate yang sudah disiapkan media PCA sebanyak 15 ml untuk tiap pengenceran, ya kan? Pastinya dimasukkannya kegiatan ini secara aseptis sehingga tidak terkontaminasi oleh udara luar atau udara dalam laboratorium. Lalu masukkan ke dalam inkubator untuk inkubasi. Inkubasinya tadi selama 24 jam atau 48. 48 ya kan, tadi di awal kita sudah ceritakan bahwa 48, 2 hari 2 malam. Nah, kemudian lalu kita masuk ke aturan penghitungannya. Jumlah koloni normal dihitung di antara 30 sampai dengan 300. Jumlah bakteri per mili diperkirakan dengan mengalihkan jumlah koloni dengan pengencerannya.
Nah, bila jumlah bakteri terhitung pada pengenceran hasilnya 2 kali di atas daripada jumlah bakteri terhitung pada pengenceran sebelumnya, ini pengenceran sebelumnya ya, maka yang digunakan adalah jumlah bakteri pada pengenceran yang besar di sini. Jadi pastinya yang dipilih yang pengencerannya yang lebih besar. Sebaliknya, bila lebih kecil dari 2, maka digunakan kedua-duanya. Masuk lagi di aturan penghitungan. Bila jumlah koloni kurang dari 30 atau lebih dari 300, maka dicari jumlah yang terdekat. Atau dikalikan jumlah bakteri kurang daripada 30 kali 10 pangkat N. Atau lebih dari 300 kali 10 pangkat M, di mana di sini kita menggunakan M dan N ini menunjukkan tingkat pengenceran. Apakah pengencerannya nanti 10 pangkat min 3 atau min 4 atau min 1 atau min 2. Lanjut lagi, kejadian yang menyebabkan kerusakan pertumbuhan koloni misalnya pada spreader, koloni merata. Jadi koloninya merata atau penghambatan atau tidak tumbuh. Ini yang menjadikan faktor gangguan. Maka tidak digunakan sebagai cara penghitungan bakteri. Jadi di sini penting sekali kita menginterpretasinya bila ada hal yang tidak dihasilkan dari koloni ini tadi seperti kasus spreader atau penghambatan tidak tumbuh. Nah, lanjut lagi di sini kita melihat tabel berikut ini. Lalu dibuatlah tabel jumlah koloni pengenceran perbandingan jumlah MO mikroorganisme CFU per mililiter. Nah, lalu di sini lakukan 1:100, 1:1000 misalnya contohnya. Nah, setelah itu dilakukan maka keluarlah di sini ada perbandingan 1,4 itu CFU-nya 2,92 kali 10 pangkat 4. Apabila 3 di situ 1,5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini sampai ke bawah, maka ini adalah kira-kira contohnya untuk melakukan proses penghitungan dalam tabel. Nah, kita masuk di yang nomor 4 yaitu MPN coli atau coliform. Ini akan dibahas secara khusus nanti dalam materi yang khusus. Penghitungan bakteri dalam susu menggunakan MPN untuk mengetahui cemaran bakteri coliform. Tahapannya yaitu uji praduga, presumptive test, konfirmasi tes, confirmate test, dan pelengkap, complete test. Jadi di sini mulai dengan media pertama digunakan, kemudian lanjut ke media kedua, lalu langsung ke uji pelengkap, yaitu mungkin media ketiga. Prinsip di sini secara umum mengejarkan sampel susu pada tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi tingkat tertentu ditanam pada tabung dengan diperhitungkan jumlahnya pada tabung. Jadi kita nanti menggunakan ragam yang sesuai dengan susu ya. Ragam 33, kemudian ragam 511 atau ragam 311 tergantung nanti ragam yang digunakan ya. Nah, hasil positif bisa terjadi berupa kekeruhan karena tumbuh dan gas tabung Pak Durham. Ini adalah kira-kira seperti itu gambarannya mengenai MPN coli. Nah, untuk teman-teman bisa melihat di sini secara original sampel atau found water dilakukan di sini pada 10 ml, 1 ml 0,1 ml. Jadi inokulasikan dalam 10 ml, 1 ml dan 0,1. Lalu diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam dan dibaca hasilnya. Nanti ada perubahan dari pembentukan gas, perubahan warna ya kan, dan kekeruhan. Jadi ada 3 indikator untuk melihat adanya pertumbuhan bakteri MPN coli. Dari perubahan warna, dari pembentukan gas, dan adanya kekeruhan. Kekeruhan ini sebenarnya tidak begitu mutlak. Yang penting adalah warna dengan gas pada tabung Durham. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai mikrobiologi susu yang kita bahas kali ini. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya, menambah keilmuan di bidang laboratorium medik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye.